alihi wa amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita lanjutkan ya kajian kita atau studi kita pertemuan terakhir ya. Ya memang kita kemarin bersepakat untuk apa namanya mengganti karena memang kesibukan biar kalian ketika Idul Adha, Idul ibadah haji, liburan ibadah haji juga bisa lebih fokus dan kemudian Juli nanti UAS, kemudian kalian harus segera apa namanya menyiapkan yang lain lah yang lebih lebih perlu ya. Jadi kita memang mengawalkan, tapi ya ini kewajiban harus ditunaikan ya. Baik, insya Allah nakhtu ila akhuna Irsyad, maujud, Irsyad lam yahdur. Irsyad mungkin Irsyad masih belum. Dan Nakhtuila Zaki awalan Zaki. Ah, Nah, Ustaz, insya Allah Ustaz. Anak musta'id. tafadhal 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 bil ard Ada di nama Ustaz. dahulu kala. Nah, nuqaddimuka. Nah, ya. Oke. Asyasya Manzura Ustaz. Eh, Mangzur, Mangzur, alhamdulillah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. قبل أن نتطرق إلى سر البيانات أشكر شكرا جزيلا لفضيلة الدكتور أزهر علام على إتاحة هذه الفرصة النفيسة لأرض هذا اليوم عن قضية تأثير جائحة كوفيد 19 على سلوك المستثمرين الشرعيين وكذلك التقليديين. فهذه من أدلة أو برهان من انهيار سوق الأسهم الإندونيسيا في عام 2020 أو نقول في لغتنا dampak COVID-19 terhadap perilaku investor baik itu syar'i maupun konvensional. Ini bukti dari kejatuhan pasar saham Indonesia pada tahun 2020 Ustaz. Hmm. طيب لكن أستاذ عندي إشكالات في فهم هذه الرموز السرية أستاذ، لكن أحاول قدر استطاعتي لكشف هذه المعلومات ما فيها من المعلومات من هذه المقالة أستاذ. Nah, طيب أولا استخدام الباحث هنا penelitian ini menggunakan metode ARDL Ustaz ya. Ini ya, kalau saya baca ARDL ini memang sangat presisi sekali dalam eh, metode ekonometrika ya kalau tidak salah. ya betul Untuk betul. menggunakan menganalisis ya hubungan jangka panjang dan jangka Eh, pendeknya gitu. jadi ARDL dan GMM ya, yang The Iya, Rising Methodology. Jadi kalau teman-teman kalau baca buku misalnya regresi linier, regresi berganda itu udah ketinggalan zaman. Tapi apa namanya? Dulu ada VAR sama VHCM, tapi emang sekarang diarahkan ke GMM dan ARDL. Tapi nggak apa, teruskan. Yang penting kita tahu dulu. Nanti moga-moga iya, Allah takdirkan bisa iya. ngecek. Oke, Al-ilmu Fadal. al-mahfudz saja Allah dibuka di waktu yang lain Ustaz. Ya. Nah. Nah, Ustaz. Jadi intinya penelitian ini menggunakan Barnamij ataupun model RDL yang mana RDL ini adalah suatu metode ekometrika yang memang digunakan untuk menganalisis ya hubungan jangka pendek dan jangka panjangnya gitu antara variabel-variabel dalam suatu model gitu Ustaz. Kemudian di sini langsung saja ke abstrak ya. Eh, di sini tujuan dari penelitian tersebut, penulis di sini menyelidiki ya taksir ataupun pengaruh dari jaihah COVID ya, dari wabah COVID terhadap pasar saham, baik itu konvensional maupun saham syar'i itu di Indonesia dengan pendekatan keuangan perilaku di era digital seperti itu. Kemudian untuk metodologinya di sini berfokus pada jangka pendek dan panjang ya dari variabel-variabel terkait jaihah COVID ya, dari terkait kasus COVID itu sendiri. Ya, di sini eh, iktisafnya ataupun cashflow-nya menggunakan GSV, kemudian juga menggunakan panic index ya. Kemudian juga dari hal tersebut akan terlahir ataupun ada imbal hasil dari indeks saham konvensional likuiditas 45 itu sendiri. Dan juga indeks saham syariah
Jakarta ataupun dikenal dengan JII, Jakarta Islamic Index. Ya. Kemudian dalam temuan ini didapati bahwasanya peningkatan angka kematian dan volume GSV itu sendiri secara signifikan menurunkan imbal hasil ya. Dampaknya itu terhadap likuiditas 45 dan JI. Sebaliknya juga penelitian jumlah kasus dan indeks kepanikan terhadap kepengaruhan ataupun imbal hasil itu dari kedua indeks juga, baik itu jangka panjang maupun jangka jangka pendeknya. Kemudian orisinalitasnya ataupun nilainya di makalah tersebut atau artikel ini memberikan tiga kontribusi utama ya. Kalau dilihat di abstrak, kita dapati bahwasanya yang pertama itu perbandingan ya, membandingkan wabah COVID terhadap pasar saham, baik itu konvensional maupun syari. Yang kedua membahas dinamika, baik itu jangka pendek dan jangka panjangnya dari wabah itu sendiri. Kemudian yang ketiga memberikan taudihat ataupun penjelas ataupun irtibat ya, hubungan antara wabah COVID dan pasar saham dari sudut pandang keuangan perilaku, terkhusus di era digital seperti itu. Kemudian implikasinya, ya, ini memang diperlukan kebijakan berbasis ilmu perilaku digital ya, untuk mencegah atau mengurangi kejatuhan pasar keuangan pada krisis di masa depan. Kemudian masuk ke hadaful bahath ya. Setelah Al-Fakir dicari, di sini didapati bahwasanya al-ghord al-asasi min hadhihi dirasah huwa tahqiqu fi ta'thiri tafashi virus COVID atau jayah corona أو نقول كوفيد 19 على أسواق الأسهم إما تقليدية أو شرعية في إندونيسيا من خلال أدعاس التمويل السلوكي في العصر الرقمي. Jadi tujuan ini ya ditulisnya artikel tersebut ya itu untuk menyelidiki seberapa jauh itu pengaruh COVID-19 ini terhadap pasar saham konvensional ataupun saham syariah di Indonesia. Nah, jadi ini ditinjau dari sudut pandang keuangan perilaku di era digital. Kemudian syaklu bayanatil bahas. Di sini tastahdimu hadhihi dirasatu bayanatis salasil az-zamaniyah al-yawmiyah min muasyaratil asham at-taqlidiyah wa syar'iyyah wa mulahadati fatrati inhiyari sukil asham al-Indonesia fi ami 2020 والتي تبدأ من 20 يناير في السنة نفسها إلى 16 Juni في نفس السنة أيضا. Jadi memang penelitian ini menggunakan data deret waktu ya, ataupun daily time series data gitu. Kalau bahasa artikelnya seperti itu. Dari indeks di sini ya, bisa diketahui bahwasanya saham konvensional dan syariah itu ada observasinya pada periode kejatuhan pasar saham itu sendiri di Indonesia ya pada tahun 2020. Ini dimulai pada tanggal 20 Januari hingga 16 Juni ya. Penelitiannya dalam jangka beberapa bulan itu ya, hampir 6 bulan ya. Kemudian masadiru bayanatil bahas dan adapun sumber datanya di sini yastahdimu hadzal bahts masadir bayanatin tanawih mutanawi'ah tamal husulu 'alaiha min muassasatin rasmiyatin wa min satin raqmiyah. Fa fima yali tafasiluha. Pertama di sini ada muasyaratul asham likuiditas 45 dan Jakarta Islamic Index ya. Yang kita dapati di sini indeks saham ya, di likuiditas 45 dan Jakarta Islamic Index. Di sini ditemui di Yahoo Finance ya. Kemudian menggunakan bayanat an halati COVID-19 wal wafayat an najimah an virus corona al mustajad COVID-19. Kemudian juga ini sumbernya dari Al-Wakalah Al-Wataniyah li Idarati Al-Kawarith BNPB ya, Indonesia atau dikenal dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana ya. Kemudian yang ketiga, Hajmul Bahsi Anju Jalau GSV itu sendiri. Kemudian juga Muasyirat Adzar ataupun dikenal dengan Ravenpack ya. Kemudian yang terakhir dengan Ash'aru Sarf wa Ash'aru An-Nift Al-Alamiyah. Di sini masdar bayatnya dari Masdarul Bayanat Al-Iqtisadi Ad-Dawli Al-Yaumiyah ataupun dikenal dengan sumber data ekonomi internasional harian diambil dari situ. Kemudian Nata Ijul Bahas, di sini ada sedikit tanakos ya. Fi hadhi dirasah at-ta'siratin qasiratil ajal wa tawilatul ajal. Di sini jadi ada membahas jangka pendek dan jangka panjang ya. Di sini eh, sudah saya bedakan ya poin-poinnya. Yang pertama, dampak dari jangka pendeknya itu sendiri. Istinadan ila ECM atau model error correction ya.
tabayyana anna al-mutaghayyir al-wafayat an-najimah an COVID-19 inda farik zamani muayyan lahu ta'thirun salbiyun kabir ala awaidin muashir fi JI wa kadzalika likuiditas 45. Jadi kalau dilihat dari jangka pendeknya ya, di sini variabel jumlah kematian akibat COVID-19 pada leg tertentu memiliki pengaruh negatif yang sangat signifikan ya, terhadap return JI dan likuiditas 45. Kemudian yang kedua di sini kalau dilihat dari JSV memang memiliki pengaruh negatif yang sama juga. Kemudian nilai tukar. Yang ketiga ada nilai tukar. Ya. Di sini ada si'rus sarfi lahu ta'sirun salbiyun kabir ala awaidi kulal muasyirin. Jadi di sini memang ada exchange rate atau nilai tukarnya berpengaruh negatif signifikan terhadap return kedua indeks gitu. Kemudian yang terakhir, di sini ada wahajmu tadawulil asham lahu ta'sirun ijabiyin kabir ala al-awaid. Kemudian kalau kita lihat di sini ada yang namanya harga minyak ya kalau nggak salah. Di situ eh, volume perdagangan saham itu memiliki dampak yang baik. Kebalikan dengan sebelumnya tadi yang memiliki dampak negatif. Taksiron silbi. Ya, kalau sekarang ijabi gitu. Kemudian kalau dilihat dari an-nata'ij alal mada atawil ataupun jangka panjangnya, tadhuru nata'iju tahlil ARDL hadal barnamij. Jadi bisa diketahui dari analisis ARDL itu sendiri menunjukkan fakat muasyarah dar lahu ta'thirun kabir ala awaid likuiditas 45 ataupun taklidiyah ya, indah mustawa dalalah asyraf bil mi'ah. Jadi memang memiliki pengaruh signifikan terhadap return likuiditas 45. Yang ini permasalahannya di taklidiyah berarti di saham yang konvensional. Itu pada tingkat signifikan sampai dalam 100%. Walaysa li ayyi minal mutaghayyirat al-muta'alliqah bil jaihah dan tidak ada variabel terkait pandemi, baik itu dari al-halat, yaitu kasus, kemudian al-wafayat, kematian, ataupun al-qima suqya lil asham, ataupun pencarian dari GSU itu sendiri. Taksiru ala awadil istismar ala jinabi al-mubathir ala al-mada at-tawil. Nah, jadi di sini kita dapati bahwasanya wahada yakni anal aswaq at-taqlidiyah aktsara ta'siran bima syairi dar' ala al-mada at-tawil min al-aswaq asy-syar'iyyah. Jadi pada intinya pasar konvensional itu lebih dipengaruhi oleh sentimen kepanikan dalam jangka panjang dibandingkan yang model syariah gitu. Kemudian khulasah tuh, nah, jadi al khulasahnya di sini eh, bahwasanya kaunu ta'siru COVID ala sulukil mustasmirin aqwa alal mada al qasir. Bahwasanya pengaruh COVID-19 itu terhadap perilaku investor lebih kuat dalam jangka pendek. Ya. Kemudian وتأثر المستثمرون بالاستدلال الرقمي والتحذيات السلوكية مما يعكس القلق وعدم اليقين خلال هذه الأزمة. Jadi investor ini juga terpengaruh oleh heuristik ya digital dan bias perilaku itu sendiri gitu, Seth. Yang mana ini mencerminkan ya kecemasan ya kolak ya kesul kolak dan juga ketidakpastian ada yakin min hilali hadil azmah. Eh, dan tidak ada keyakinan min hilali hadil azmah sepanjang krisis ini gitu. Kemudian kalau inspirasi ataupun ar-ra'i min hadil maqalah هذا البحث يلهمنا النظر إلى سوق الأوراق المالية ليس مجرد من حيث الأساسيات فحسب وإنما من حيث السيولوجية الجماعية أيضا ثم التشجيع على استخدام البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي لقراءة معنويات السوق ثم أخيرا تطوير نظام بيئي أكثر مرونة من ناحية العقلية والرقمية لسوق رأس المال الإسلامي. Jadi pertama itu dari penelitian ini ya, memang perlunya kita melihat pasar saham bukan hanya dari sisi fundamentalnya. Laisa mujarrad min haitsul asasiyat fahasab. Tidak hanya dari sisi fundamentalnya, tapi juga dari sisi psikolog massa yang itu sangat berdampak juga. Kemudian kedua ada at-tasji' al-istihdamil bayanat ad-dhahmah wa dzaka istinai. Jadi juga mendorong untuk menggunakan big data ya. Kalau di artikel ada big data. Kemudian juga menggunakan adzaka al-istinai untuk membaca sentimen pasar. Kemudian yang ketiga, yang terakhir yang saya dapat dari artikel ini, tatwir domin BI, aksar murunatan min nahiyatil akliyah. Mengembangkan
ekosistem pasar modal syariah ya itu menjadi lebih unggul, ya, lebih tangguh lagi secara mental dan digital. Kemudian yang terakhir ya, metode yang digunakan Bahis di sini, penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan ekonometrika ya, deret waktu, time series tadi, dengan menggunakan model ekonometrik ARDL, ya, Barnamage ARDL tadi. Kemudian di sini memang ada level-level yang Zat. Saya kurang paham Zat di 1011 ini Zat. Ya, ya. Oke. Nah, Gak Ustaz. apa-apa. Mungkin Level itu level teman saya, mungkin ini Ustaz, yang dapat saya sampaikan Ustaz. Syukron ala itihati wa taufiqihi Ustaz. Oke, Jayad. Syukron ya Zaki ala Nah, Ustaz. muhawalah fi fahmi hadihil maqalah. Uh, Insyaallah sauridu an ubayyin ma yatalaqu anil maqalah bi nazriyati al mal ati an-nahyah al-iktisad al-kul ya. Jadi ada beberapa hal pasti yang artikel saya pilih itu nanti kalau saya ketemu di jalan misalnya atau ketemu dalam diskusi misalnya tidak ada kaitannya nanti saya koreksi, tapi sementara ini ada apa namanya kaitannya dengan ini. Nah, pertanyaannya sekarang ini ya, jadi menguji. Jadi kalau memang ini tentang saham dan kita dituntut lebih luas lagi, berwawasan luas ya, teman-teman. Jadi apa namanya? Contoh ini kaitannya karena eh, beberapa bank syariah juga sudah punya stok market ya. Nah, coba saya tanya Zaki, Ya, Ustaz. di antara bank syariah yang sudah melantai bursa in stock market, bank apa? Kalau untuk bank syariah mungkin ya BSI Ustaz. Kalau muamalat belum sepertinya Ustaz. Nah, oke, di antaranya itu ya. Itu salah satunya. Jadi itu juga apa namanya menjadi gambaran ya, menjadi gambaran apa namanya bagaimana kaitannya makroekonomi itu juga akan Ya. secara langsung ataupun tidak langsung berkaitan dengan performa dari bank syariah di Indonesia termasuk BSI. Nah, beberapa kaitan data ini tentang data makro gitu ya. Saya nggak mau terlalu detail teori-teori makro gitu ya. Lebih baik kita langsung dari artikel tuh sebenarnya kita kelihat mempelajari bagaimana kaitan antar satu teori dengan teori yang lain. Ini COVID umum lah ya. Ya, COVID, ya, Ustaz. walaupun katanya sekarang apakah benar ada kasus COVID yang meningkat? Enggak Ustaz kalau sekarang Ustaz. Oh enggak ya, tapi udah beberapa isu ya. Nah, tapi itu ya ini eh, kaitannya ada 4 variabel terkait kepanikan di COVID. Ya, tentunya tadi saya baca semuanya kena ya. Jadi artikel ini sebenarnya kalau dalam misi dakwahnya gitu sebenarnya nggak kurang terlalu berhasil dalam rangka misalnya kita kalau misalnya mengcapture syariah dan konvensional, seandainya ada temuan syariah itu lebih baik daripada konvensional, nah itu jadi nilai dakwah sendiri tuh. Tapi di ini ya lagi-lagi riset itu harus diuji gitu ya. Nah, kemudian data makro yang lain adalah exchange rate. Exchange rate itu artinya adalah Nilai nilai tukar tuh tukar, Ustaz. ya nilai tukar. Nah, ini sangat berpengaruh ya, apalagi kalau bisnisnya ekspor impor dan lain sebagainya. Dan ya yang kita juga perlu ini kan umat Islam ini kita harus juga mulai berbicara banyak di ekspor impor. Jangan dikuasai oleh pengusaha-pengusaha yang non Muslim. Kalau kadang-kadang ya ke pas kalau jual beli di pasar itu nggak ada exchange rate gitu. Tapi kita kalau jual ke Singapura, ke Arab Saudi, nah itu kita akan exchange rate. Kalau dulu Zaki misalnya kuliah misalnya ataupun di Libya dapat mukafaah, nah itu ada pengaruh exchange rate enggak? Dolar naik enak Ustaz. Ah, dolar naik gitu enak. Tapi ya itu lah diantaranya. Tapi kan kita dari sisi student ya. Student tuh orang yang dikasihani gitu ya. Tapi dari pebisnis beda. Kita dinaikkan level untuk bisa memikirkan bisnis kita bisa bermanfaat atau masih membuat jadi jalur rezeki lah untuk karyawan-karyawan. Nah, misalnya ini kalau utang atas dolar ini akan jadi suatu pertimbangan yang lain dan harusnya arah ke sana. Jadi cita-cita internasional itu ya. Jadi
nggak bisa cuma nasional, internasional itu lebih baik. Kemudian di sini ada world oil price, artinya harga minyak dunia. Nah ini yang teman-teman ya, siapa yang meraja minyak Zaki sekarang? Yang paling raja minyak, negara yang paling raja minyak di Ada no antaranya? Qatar Ustaz. Hah? Qatar Qatar semua, Ustaz, Qatar. Cuma Qatar semua uh, Mamlaka ini Venezuela. Litahir ya Ustaz. Venezuela ya, dan di antaranya Saudi. Nah, Saudi fi raqmi rabi' ada Ustaz. eh, tapi kalian harus juga ingat gitu, ya, world oil price ini harga minyak sekarang itu semakin naik berarti semakin untung negara Saudi Arabia. Kalau harga minyak naik, apakah negara pengekspor minyak bumi itu semakin tambah untung? Kalau harga minyak bumi naik, uh, asual, laka ya Zaki. Nah, no one Ustaz. Oh, nentuan. Dan kalau harga minyak naik itu mereka sangat diuntungkan. Dan apa namanya? Tapi ketika tidak, itu mereka tertekan. Dan inilah yang kemarin sempat juga ada ya. Saya nggak mau terlalu mendiskusikan perdebatan ya, tapi Saudi Arabia sudah mulai berusaha keras untuk mencari keuntungan ekonomi selain cadangan minyak bumi yang mereka punyai gitu kan. Apalagi dengan sekarang teknologi baterai listrik, ya kan? Jadi sekarang motor listrik nggak harus motor listrik tidak pakai minyak bumi, ya kan? Kalau besok pesawat juga tidak lagi pakai minyak bumi itu pukulan berat itu. Ya, artinya apa namanya harus pintar-pintar mencari sumber daya yang lain. Belum kalau kilang-kilang minyak mulai ditemukan di negara-negara lain juga. Sehingga ketika ya sama ya, kul syai'in ida kasuro rohuso ilal adab itu sebenarnya teori ekonomi. Baik, Kulu baik. syai'in ida kathuro rohuso. So, Kalau banyak ditemukan ya dan permintaannya tidak banyak atau tidak mengalami peningkatan ya pasti akan harga menjadi murah gitu ya. Itu itu kaidah 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 bahasa Arab yang sebenarnya itu udah ada kaitannya teori ekonomi dasar itu ya di mikro. Dan itulah apa namanya kaitannya minyak harga minyak dunia ya. Ada juga harga emas dunia juga eh, dan itu mempengaruhi. Jadi kita juga harus melek di hal itu tersebut. Jadi menurut saya juga mungkin perlu dipertimbangkan juga jaminan itu mungkin nggak harus dalam bentuk tanah ya. Bisa jadi jaminan itu dalam bentuk emas misalnya. Menurut saya itu menarik juga. Jadi jaminan nggak harus tanah, tapi emas itu bagi lembaga keuangan sebenarnya lebih ini ya, lebih selamat. Makanya pusat gadai itu sekarang lagi ini ketika harga emas naik gitu ya. Tapi misalnya kalau Zaki jadi pengurus lembaga keuangan syariah gitu ya, kemudian untuk meminimalisasi risiko, terutama pembiayaan-pembiayaan besar ataupun pembiayaan yang tidak ada jaminannya, mungkin bisa mengupayakan emas itu menjadi salah satu dari jaminan yang bisa menengahi lah kalau seandainya terjadi kegagalan kan. Masalahnya itu lembaga keuangan syariah itu orang berpikir ini uangnya pemilik atau pengurus enggak, ini uangnya semua. Jadi amanah itu sebenarnya begitu berat itu. Eh, dipinjam orang, kita bisniskan ya. Kalau rugi gimana? Ya itu kita pasti ingin sangat hindari lah. Ya kemudian ada volume trading di sini. Oke. Kemudian ini ada beberapa ininya technical analisisnya ya terkait ini tadi dicek dulu. Kemudian baru itu kemudian ada short run untuk analisis, kemudian summary-nya ternyata ada pengaruh gitu ya, ada pengaruh yang signifikan tapi negatif. Ya, intinya COVID-19 itu berpengaruh negatif terhadap apa namanya saham syariah dan maupun saham konvensional. Nah, itu jadi dan sebenarnya kalau Zaki punya saham syariah, udah punya apa belum? Udah belum ana tahu. lam atamak wa lam atabara fi Entah. hadhihi qadiyah. Boleh ya, Jayet. Ini tapi saran saya ya walaupun bukan ya cuma kalau benar-benar ingin mengetes kemampuan ekonomik secara menguasai lapangan dan juga prakteknya itu saham sebenarnya
sangat-sangat meminta kita untuk menganalisis semua hal lah. Jadi bukan hanya masalah fundamental perusahaan, tapi juga eksternal perusahaan gitu ya. Kayak kemarin ketika apa namanya tarif Donald Trump itu sangat berdampak terhadap keadaan ekonomi di apa namanya di pasar saham ya. Sekarang tapi sebenarnya saya juga punya pikiran ini ya. Jadi kemarin mungkin artikel belum banyak yang ngomong tentang saham ya. Ketika saya ditanya misalnya bagaimana kalau menurutmu eh, manakah bagaimana akad antara investor dengan perusahaan yang ada di bursa saham. Menurutmu sesuai syariah apa enggak? Jadi kamu sebagai investor kan menanamkan dana atau mempunyai bukti kepemilikan berupa setoran modal terhadap perusahaan yang listing di bursa saham gitu ya, Bank Syariah Indonesia. Harga bisa naik, bisa turun. Menurutmu ini sesuai syariah atau tidak? Kalau dilakukan dengan syafafiyah, Ustaz, keterbukaan tanpa adanya Mm-mm. kasfil uyub, mungkin bisa dikatakan demikian, Ustaz. Oke, enggak. Sebenarnya ya, yang ingin saya tekankan juga adalah kalau kalian misalnya ya, ini mirip kan ada ya, justru manakah yang lebih syariah, akad murabahah atau akad antara investor dengan perusahaan yang listing di bursa saham misalnya. Kalau akad murabahah, Zaki tahu ya, Itu Ustaz. Biasanya 40-60 aja, Ustaz. ya Taksimnya. misalnya. Oh, kalau murabahah nggak empat, ya bukan pakai margin dia kan. Ya. Misalnya Zaki beli mobil 100 juta, kemudian akan dihitung margin yang diambil Ya, oleh, saya. ya kan? Nah, Ya. tapi margin Dengan itu kadang margin. mempertimbangkan inflasi, kemudian tingkat bunga gitu kan. Sehingga terkontaminasi penentuan margin itu dari beberapa aspek yang ribawi gitu. Tapi kalau lihat di saham syariah ya. Jadi sebenarnya kan apa al-ghurmubil Gurun. al-ghurmubil gunmi. Jadi kerugian itu sebanding dengan keuntungan gitu ya. Itu prinsipnya syariah banget sebenarnya. Apa namanya? Tapi kalau misalnya merubah itu, kalian kan seperti dituntut bank itu untung. Kalian pokoknya beli mobil, padahal untuk konsumtif lagi. Belum kalau kecelakaan macam-macam. Tapi kan dituntut untung. Bank tuh pengennya 120 dari kamu gitu kan. Nah, tapi beda dengan di saham. Di saham ini malah menurut saya adalah akad yang paling me- merepresentasikan dari Algun Mobil Gurmi itu. Ya, walaupun ada banyak permainan ya, itu kan baik di teori pasar sahamnya pun juga mengharamkan atau tidak memperbolehkan. Tapi contoh kayak saham gorengan, ada manipulasi di sana. Tapi kalau benar-benar dijalankan dengan tanpa itu semuanya, itu sebenarnya ya Sesuai. pure. Ya artinya ketika misalnya contoh COVID, kemudian usaha bangkrut atau usaha menurun, penghasilan tidak ada, harga saham jatuh. Terus bagaimana dengan dampaknya kepada pemegang saham? Ya mereka menanggung rugi. Jadi yang Risiko, menanggung Ustaz. rugi itu, ya yang menanggung rugi itu dua-duanya atau satu pihak? Ya, dua-duanya, Ustaz. Ada kena Dua-duanya. imbasnya. Nah, ini yang lebih syariah kan. Dan banyak akad-akad yang hanya menguntungkan satu pihak. Nah, itu yang menjadi ini. Jadi menurut saya saham ini sangat-sangat artinya ya mau rugi gitu. Itu syariah itu. Jadi kalau di ribawi itu kan dia ada afan mudoafa dan lain sebagainya. Mereka kan mencoba menghargai waktu yang berjalan dan mengatasnamakan bahwasanya setiap tambahan dari masa waktu ia meminjamkan uang itu adalah keuntungan baginya dan inilah yang dilarang oleh agama. Jadi bagaimana kok bisa langsung dinilai untung gitu ya? Apa namanya di pinjaman ribawi itu. Tapi kan di sini makanya menurut saya salah satu strategi ya mencari pendanaan sesuai syariah itu tidak melalui bank, tapi melalui Istismar, Ustaz. ya istismar atau ini musyarakah atau istilahnya saham ini itu lebih sesuai syariah. Jadi Pak saya ingin bisnis tapi apa namanya ingin modal yang tidak pinjaman ribawi ya terbitkan saham. Terbitkan kepemilikan karena kepemilikan itu mirip musyarakah sebenarnya ya.
mendarat suarga bisa, tapi sebenarnya akadnya kalau mau ditinjau sebenarnya cenderung ke syirkah gitu ya. Jadi si pengelola itu atau perusahaan dia memiliki modal dan juga usaha gitu ya. Sedangkan kita modal saja. Jadi itu yang dimixkan kemudian disepakati nanti di rapat apa namanya pemegang saham dan sebagainya. Jadi terbitkan saham itu pas dan misalnya kalau terjadi bangkrut itu yang pertama kali dibayar tuh bukan kita yang pemegang saham ya. Pemegang saham itu paling akhir. Yang paling dibayar pertama itu yang utang-utang dan sebagainya. Macam-macam lah ini banyak nanti ininya ya. Tapi saran saya teman-teman coba Afan Ustadz oh ya. Oke, nah intinya kalian lebih melek lagi dengan ini. Saran saya sih mencoba. Saya mencoba ya, tapi pakai artinya lebih ya, paham dunia usaha gitu menurut saya penting sebenarnya. Kalau enggak minimal yang perusahaan-perusahaan Muslim, perusahaan-perusahaan syariah itu kalau nggak kita yang ngasih modal, siapa yang ngasih modal? Mungkin ada di antara pengusaha muslim juga takut masuk saham karena takut kepemilikannya dimiliki oleh asing, kemudian kebijakannya bisa berubah. Nah, itu juga salah satu ketakutan. Tapi yaitu perlu namanya apa namanya sumbangsih dari umat Islam yang besar. Apabila mereka yang memiliki perusahaan syariah itu menginjek dananya ke sana kan otomatis kita apa namanya lebih juga bisa bersuara untuk dukungan-dukungan Islam gitu ya. Yang salah satu dampak sebenarnya Unilever itu sekarang hancur-hancuran itu. KFC, McDonald's itu sekarang sedang ini ya itu apa namanya yang harga saham akibat perilaku boykot itu cukup ini. Bahkan pernah tuh direktur Unilever itu mereka ingin menyatakan mundur atau bahkan mereka punya opsi biar bagian dari Israel itu kita dibeli sama Unilever. Jadi biar Israel nggak punya saham di sini lagi gitu. Tapi memang ternyata mungkin nggak mudah. Tapi ya memang sekarang sangat-sangat jatuh di tengah munculnya merek-merek baru yang lebih bisa kompetitif dan tidak mendukung Israel. Contoh Wings, tapi itu juga bukan non-Muslim juga, tapi di antaranya pilihannya. Jadi kita umat Islam ini ya harus inilah bisa berdikari dalam aspek ekonomi. Baik, mungkin itu saja ya. Nanti tolong untuk yang bagian inspirasinya ditambah lagi Zaki ya. Iya, Zat. Apa namanya apa yang ingin kamu tahu terkait saham syariah gitu ya. Kira-kira apa yang bisa menjadikan saham syariah ini lebih unggul dibandingkan konvensional di kala apa ya misalnya kebijakan tarif Trump ini sebenarnya lebih untung di saham syariah atau saham konvensional itu tanda-tanda tanya apa yang ingin kamu tahu itu dimunculkan di inspirasi itu sehingga Iya, ini tidak berarti berhenti kamu baca dari artikel ini tapi apa berarti namanya ada lebih lanjut. Royal Mustakbalnya Zat ya. Royal Ya, Mustakbal itu. Mifra'il Mustakbal itu lebih utama. Jadi apa namanya dan ini menjadi inspirasi kan. Jadi kalau memang ada kejadian COVID berarti siap-siap. Tapi pertanyaannya apakah kemudian sebenarnya dari perilaku investor tadi intinya tadi negatif lah. Jadi nggak ada perdagangan mereka ini. Kalau misalnya sedang ada musibah, bagaimana seharusnya investor? Bersabar apa buru-buru keluar cabut? Nah, gitu. Zaki, Ah, pertanyaannya. ini harus melihat wakilnya dulu, Zat. Oh ya, Apakah ini berjangka panjang atau tidak gitu, Zat. oh ya, kalau Harus memang tidak melihat jangka wakilnya dulu panjang, kalian. ya, dan itu dikembalikan dari perilaku masing-masing ya. Tapi memang Iya, iya. apa namanya itu menjadi sebuah diskusi gitu. Apa namanya jadi hubungan antara investor dengan perusahaan atau bahkan sebenarnya ini juga gambaran dari hubungan sebuah lembaga keuangan syariah dengan nasabahnya. Jadi ketika satu ya pernah kita di lembaga keuangan syariah di BMT kami gitu ya pas zaman COVID itu di sini itu kami salah satu bermitranya itu adalah dengan Lawu Group. Lawu Group itu yang pegang Lawu Park, kemudian beberapa destinasi wisata ya, puluhan destinasi wisata halal di Jawa Tengah, itu pernah waktu pas COVID itu tidak ada uang masuk untuk bayar gaji. Dan kita termasuk yang
waktu itu mereka menangguhkan, jadi meminta untuk tidak bisa bayar cicilan karena itu tadi, dan kita tetap bantu. Nah, itulah di kekuatan seorang muslim membantu muslim yang lain gitu kan. Itu contoh nyata waktu itu kita tetap artinya ngasih kelonggaran lah gitu ya. Bukan semakin mencekik, tapi mengasih kelonggaran. Dengan keadaan yang ada, industri pariwisata ketika COVID itu benar-benar jatuh, sehingga kemudian apa namanya ada relaksasi yang kita bisa berikan. Tapi itu menjadi hubungan yang baik kan. Jadi ketika mereka sekarang udah mulai bangkit lagi industri pariwisata, mereka ingat, oh ya, dulu di kala mencari bantuan itu susah, itu mungkin bank-bank nggak ada yang mau gitu kan. Ini apa ini resikonya besar ngasih ke COVID, apalagi COVID ini udah kita cari yang lain ya. Nggak ada yang mau ini kan. Masih tidak banyak lah. Tapi kemudian apa namanya kita masih bisa berkomunikasi dan memberikan bantuan melalui pembiayaan Baitul Mal wa Tamwil kita gitu. Ya, baik. Sekarang kita geser ke next selain Baiklah, Heran Zaki. Set, ala Ya, Khalifah Set. ya, ya. Ya itulah pelajaran kita ya dari artikel itu. Al-anila goirihi man dauru man ba'da dalik mungkin Yahya awalan. Yahya maujud. Udah. Yahya? موجود أستاذ. Oke, نعم. tafadhal. Tafadhal ya Yahya. آه، يس. نعم. Tafadhal. نعم أستاذ. طيب، Oke. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. طيب، نشكركم يا أستاذ فضيلة الدكتور أزهر علام على إتاحة هذه الفرصة لي. سأبين إن شاء الله هذه المقالة يمكن بلغتنا الإندونيسية، لأن هذه المقالة صعب عندي. نعم، صعب. آه، Tahu ya. آه، karena ini eh, baru ya, karena saya juga ini tentang masalah apa itu permodalan di antara Indonesia dengan Malaysia. Ini Hmm. intinya adalah apa itu perbandingan ya, memperbandingkan Hmm. antara Indonesia dengan Malaysia dalam masalah modal syariahnya. Baik, judulnya adalah The Islamic Capital Market Volatility and Comparative Study between Indonesia and Malaysia. Ya. Jadi ini volatilitas pasar modal, ya, tentang perbandingan antara Indonesia dan Malaysia. Ya. Kalau anak apa itu cari Ustaz ya tentang apa itu volatilitas itu ternyata adalah ukuran statistik yang memang menunjukkan apa itu perbandingan harga, ya, suatu aset. Lalu juga apa fluktuasinya dalam periode tertentu itu adalah volatilitasnya. Tapi, untuk analisis dan gambaran ringkasnya itu adalah apa menggunakan FECM, ya, FECM, dan ini juga apa itu tadi apa itu disinggung juga ya di makalah sebelumnya itu tentang masalah FECM ini. Ini tahun 2013 ya ini ya. 6 2013 itu. Nah, di Oke. sini apa ada apa itu tentang data exploration dan data transformasinya, ya. Jadi awalnya ini data ini diolah, ya, pakai transformasi logaritmik, ya. Contohnya di sini dengan natural log gitu. Lalu diturunkan lagi ke unit root testnya ini. Pengujian nih. Kalau saya cari ini adalah untuk pengujian stasioner ataukah tidak gitu. Ya, kalau terus yang di satunya itu stasioner di level, ya. Makanya ada tulisan nol gitu. Terus
ada apa itu di satunya lagi itu adalah tidak stasioner di level. Itu ada tulisan satunya. Jadi dia kena di situ satu. Makanya ada tulisan satu di situ. Terus di situ di pemilihan modelnya, ya pemilihan modelnya ada var, ya. Kalau data stasioner itu di level digunakan di var level. Kalau datanya tidak stasioner, ya, tapi ada cointegration-nya itu digunakan di FECM di sini, di FECM-nya. Kalau data tidak stasioner dan tidak ada cointegration-nya, ya gunakan var fish difference, ya di sini. Jadi ini dipisah-pisah, ya. Tapi ya tetap saja ini apa itu buat saya juga apa itu agak bingung karena ini baru pertama sekali saya apa itu tahu adanya FECM ini untuk apa itu analisis ini. Ya. Vektor error question mode apa namanya vektor itu jadi nanti itu eh, sebenarnya algoritmanya nanti var itu sebenarnya sama dengan VCM. Jadi ketika ada satu set data yang tidak memenuhi standar var, itu dia akan belok diarahkan menggunakan VCM. Jadi Hmm. teman-teman di penelitian kuantitatif itu tuh exit door tuh selalu ada. Jadi kalian mungkin membayangkan ini susah gitu ya, tapi sebenarnya itu kayak prosedur. Kalau misalnya bagaimana datamu? Oh, sudah mengumpulkan data. Datanya hasilnya gimana di dalam pengujian ini? Oh, hasilnya begini. Oh, kan ada dua. Pertama itu mesti diarahkan ke var, ya, vector auto regression. Tapi ketika bentuk datanya itu tidak stasioner tadi ya, nanti dia nggak bisa ini kalau kamu pakai var, kamu pakai VHCM. Jadi Oh. sebenarnya kuantitatif itu selalu menemukan exit door-nya. Jadi eh, apa namanya? Mungkin teman-teman ngerasa agak pusing gitu ya. Tapi itu sebenarnya kayak ya kalau nggak bisa di sini ya ke sini gitu ya. Jadi ada apa namanya runtutannya. Nah, ya. Tapi nggak apa. Dilanjutkan, lanjutkan. Yang penting itu ini ya belajar memahami atau mendapatkan insight apa gitu di artikel ini ya. Tolong dilanjutkan. Nah, nah. Untuk di abstraknya, ya, Mhm. di sini peneliti ini menyelidiki volatilitas pasar modal syariah di Indonesia dan Malaysia dengan fokus khusus pada Jakarta Islamic Index JII, ya. Eh, Kayak tadi itu juga sama di makalahnya Ustadz Zaki juga sama meneliti JII. Tapi ini diperbandingkan dengan apa? eh, Bursa Malaysia, ya. Hmm. Syariah Index FHSI. Tapi ini dimulai dari tahun 2006 sampai 2010 saja. Jadi kurun waktu yang apa itu temporer ya, yang tertentu ini. Terus menggunakan model vektor koreksi kesalahan (VCM). Penelitian ini menganalisis dampak berbagai variabel makroekonomi termasuk suku bunga, inflasi, harga minyak, indeks saham, ya terhadap pasar saham syariah ini. Temuan utama menunjukkan bahwa dalam jangka panjang, sebagian besar variabel makroekonomi berpengaruh signifikan terhadap kedua pasar. Ya betul itu ada di tahun 2008 itu nanti di tahun 2008 itu terjadi apa itu pengaruh memang sama-sama terjadi penurunan tapi yang JII turunannya terlalu tajam ya. Kecuali indeks Dow Jones dalam jangka pendek, JI dipengaruhi secara signifikan oleh inflasi. Nah, ini dia terlalu jatuh dia. Nilai tukar dan harga minyak mentah. Sementara FIC tidak menunjukkan pengaruh signifikan dari variabel makroekonomi dalam jangka pendek. Penelitian ini menekankan pentingnya stabilitas makroekonomi untuk meningkatkan kepercayaan investor dan kinerja pasar modal di kedua negara. Selain itu, penelitian ini menyoroti perbedaan respons pasar modal syariah di Indonesia dan Malaysia terhadap faktor ekonomi domestik dan global, yang menunjukkan perlunya pembuat kebijakan
mempertimbangkan tingginya persentase investasi asing di pasar ini. Rekomendasi termasuk meningkatkan partisipasi investor domestik dan penelitian lebih lanjut mengenai variabel tambahan dan mempengaruhi pasar modal syariah. Baik. Adapun untuk tujuan penelitian, ya ada 5 ya. Yang satu adalah menganalisis volatilitas pasar modal syariah di Indonesia dan Malaysia, khususnya Jakarta Islamic Index JII dan FHSI yaitu Bursa Malaysia FTSE Bursa Malaysia Hijrah Syariah Index. Yang kedua, menilai dampak berbagai variabel makroekonomi, mulai dari suku bunganya, inflasinya, harga minyaknya, dan juga indeks saham global termasuk pasar modal syariah di kedua negara. Ketiga, mengidentifikasi perbedaan respon pasar modal syariah di Indonesia dan Malaysia terhadap faktor ekonomi domestik dan global. Keempat, menekankan pentingnya stabilitas makroekonomi untuk meningkatkan kepercayaan investor dan kinerja pasar modal. Yang kelima, memberikan rekomendasi untuk meningkatkan partisipasi investor domestik dan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai variabel yang mempengaruhi pasar modal. Bentuk datanya, satu, data analisis seperti model FICM, ya untuk mengukur hubungan dan pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap indeks pasar saham syariah. Ya. Nah, ini seperti ini tadi sudah ada. Yang kedua adalah data statistik indeks saham Jakarta, apa itu JI dan FHSI sebagai representasi pasar modal syariah di Indonesia dan Malaysia. Modelnya seperti ini. Nah, kita lihat di sini apa? eh, Mulai dari grafiknya ya, mulai dari grafiknya ini, kalau yang eh, FHSI ini, yang Malaysia ini lebih itu, lebih stabil dia, terurut. Tapi kalau yang Indonesia ini, yang JI ini lebih itu, beda gitu. Hmm. Ya, ada yang turun banget, ada yang itu. Jadi kalau yang di Malaysia ini apa terarah gitu, dia gitu. Ya itu yang saya tahu seperti itu. Ya, dari baca apa itu lihat gambarnya seperti ini. Kalau yang ketiga, data kuantitatif makroekonomi, variabel makroekonomi yang dianalisis meliputi suku bunga, inflasi, harga minyak, dan indeks saham global. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ya, ini di apa itu di gambarnya tentang apa itu indeksnya ini. Terus juga data time series, ya, yang mencakup periode dari tahun 2006 sampai 2010. Ya, nah di sini untuk yang biru ini JII, adapun yang ungu itu adalah FHSI. Ya, yang ungunya itu, yang abu-abunya itu FHSI. Abu-abunya itu FHSI. Adapun birunya itu JII. Nah, kita lihat di sini eh, mereka ini ber apa ya? Mirip ya, mirip. Dari JII dan FHSI ini mirip. Ya, mulai dari apa itu 7 tahun 2007 itu meningkat, lalu di tahun 2008 itu sama-sama turun, terus habis itu di 2009-nya mulai merangkak naik, di 2010 pun juga apa naik lagi. Jadi ini apa mirip gitu. Ya meskipun apa itu JI di tahun 2008 itu lebih turun ya, lebih turun dia. Dampaknya lebih besar dia. Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini sebagai berikut: indeks saham, data mengenai Jakarta Islamic Index JII dan apa itu FTSE, Bursa Malaysia Hijrah Syariah Index FHSI diambil dari bursa efek masing-masing negara. Terus juga apa data makroekonominya, sumber data untuk variabel makroekonomi seperti suku bunga, inflasi, harga minyak diambil dari laporan ekonomi dan statistik resmi dari lembaga pemerintah dan institusi keuangan. Yang ketiga, data time seriesnya, data yang digunakan mencakup periode 2006 sampai 2000 Januari 2006 sampai Desember 2010. Keempat, laporan dan publikasi menggunakan berbagai jurnal dan publikasi terkait membahas pasar modal syariah ekonomi termasuk penelitian sebelumnya dan laporan dari lembaga terkait di Indonesia dan Malaysia. Hasilnya
Penelitian ini memberikan hasil satu dampak variabel makroekonomi seperti harga minyak, suku bunga memiliki pengaruh signifikan terhadap pergerakan Jakarta Islamic Index (JII) dan juga FHSI. Yang kedua, perbedaan respon pasar. Terdapat perbedaan respon antara pasar modal syariah di Indonesia dan Malaysia terhadap kebijakan moneter AS, ya, di mana suku bunga AS, ya, Fed rate-nya memiliki pengaruh negatif terhadap JII, tetapi positif terhadap FHSI. Yang ketiga, volatilitas pasar. Penelitian menunjukkan bahwa volatilitas pasar modal syariah di kedua negara dipengaruhi oleh faktor domestik dan global, dengan pengaruh yang bervariasi tergantung pada kondisi ekonomi negara masing-masing. Yang keempat, keterkaitan variabel. Terdapat hubungan signifikan antar variabel makroekonomi domestik, ya, seperti nilai tukar, inflasi, dan kinerja pasar modal syariah di Indonesia dan Malaysia menunjukkan bahwa kedua pasar merespon dengan cara yang serupa terhadap perubahan ekonomi. Yang kelima, rekomendasi untuk kebijakan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan partisipasi investor domestik di pasar modal syariah dan perlunya penelitian lebih lanjut mengenai variabel yang mempengaruhi pasar tersebut. Adapun inspirasi dari penelitian ini untuk penelitian yang selanjutnya, satu, peningkatan partisipasi investor domestik. Penelitian ini menunjukkan bahwa tingginya persentase investor asing dibandingkan dengan investor domestik dapat mempengaruhi stabilitas pasar. Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi strategi untuk meningkatkan partisipasi investor domestik di pasar modal syariah. Yang kedua, dianalisis variabel lain. Ya. Penelitian ini menyarankan perlunya penelitian lebih lanjut mengenai variabel teknis dan fundamental yang mempengaruhi pasar modal syariah. Ya, penelitian baru itu dapat mencakup variabel tambahan yang belum dianalisis seperti dampak eh, teknologi finansialnya, fintechnya, atau perubahan regulasinya. Yang ketiga, dalam respon terhadap kebijakan ekonomi global, ya, mengingat perbedaan respon antara Indonesia dan Malaysia terhadap kebijakan moneter AS, ya, penelitian selanjutnya itu dapat mengeksplorasi lebih dalam tentang bagaimana kebijakan ekonomi global mempengaruhi pasar modal syariah di negara-negara lain, ya, dengan konteks yang serupa. Jadi bisa digunakan untuk meneliti di negara yang lain. Yang keempat, studi perbandingan dengan negara lain ini. Penelitian ini dapat menjadi dasar untuk studi perbandingan yang lebih luas antara pasar modal syariah di negara-negara dengan karakteristik ekonomi dan sosial yang berbeda untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi volatilitas pasar. Yang kelima, dampak krisis ekonomi. Penelitian lebih lanjut itu dapat menganalisis dampak krisis ekonomi global terhadap pasar modal syariah, serta bagaimana pasar tersebut dapat beradaptasi dan pulih dari guncangan ekonomi. Ya, adapun untuk deskripsinya, ya, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metodologi vektor autogresif ini VAR dan vector error correction model VECM, ya, untuk menganalisis volatilitas pasar modal syariah di Indonesia dan Malaysia. Studi ini berfokus pada Jakarta Islamic Index (JII) dan FHSI, gitu ya. Sebagai sumber data utama, data yang dikumpulkan itu dari Januari 2006 hingga Desember 2010, ya, mencakup variabel makroekonomi seperti suku bunga, inflasi, harga minyak global. Analisis bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara faktor-faktor makroekonomi ini dan kinerja pasar syariah di kedua negara, serta menilai dampak kondisi ekonomi eksternal terhadap volatilitas pasar. Nah, Insya Allah, jazakumullah khairan ala itahadiyatil fursah wa husni istimaikum. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Baik, syukran ya Zaki. Eh, Ya, ya. Qobla ila ghairihi. Em, Indi as'ilah. Kaifa ba anta? Kaifa hal indaka saham syariah amla? Main di Ustaz. Walam Ya, ujar. dalam lima dah Ada masuk. keinginan untuk apa? Nah, ada Hah? keinginan untuk apa?
mencoba untuk saham syariah, ya. Ya, Tapi apa itu belum ada ilmu di sana, Ustaz. oke, Takutnya itu apa masuk tapi nggak ngerti apa-apa sama oke, saja. ya, oke. Ya, dan Ana dulu saya tuh masuk itu eh ya kalau kalian masih muda mungkin masih masih banyak ini. Tapi ada salah satunya kan. Tapi kenapa pasar saham Indonesia cukup terganggu dengan polemik dunia? Karena salah satu data menyebutkan 60% investornya itu adalah investor asing. Nah, ini investor lokalnya kemana ini? Ya kan? Iya, iya. Waktu itu saya pernah ya, walaupun ini nggak berlaku semua, tapi kadang menurut saya penting biar kalian juga jadi memaksa kalian itu, nah ya paling nggak niatnya diubah dulu. Emang s- orang pasti masuk pengennya nyari untung gitu kan. Bagaimana kalau niat kita itu membantu pengusaha Muslim yang sedang berjibaku itu ya untuk ekonomi umat. Salah satunya itu saya masuk pertama itu waktu itu kenapa saya masuk? Karena saya mengajarin, saya mengajarkan sesuatu di mana saya tidak terlibat di dalamnya. Kan tanggung jawabnya kurang gitu ya. Jadi apa namanya waktu itu saya masih ingat sekali salah satu itu ya udahlah kita coba apa sih Bang. Jadi nggak ada niat mau untung nggak ada niat untung saya akhirkan lah apa namanya waktu itu the BRI Syari waktu itu BRI Syariah ya salah satu yang listing pertama kali sebelum merger. Nah, itu entah pahala pahala niat soleh atau gimana. Jadi saya beli waktu itu harganya 500 perak atau sekitar 500.000 gitu ya. Per sahamnya tuh. Kemudian terjadi merger besar-besaran tiga bank BUMN itu, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah dan juga BRI Syariah. Ketika itu harganya menjadi 4 kali lipat gitu ya. Jadi 2000-an sekian sekarang. Dulu pernah sampai 4.000. Nah ya itu tapi ya itu kisah kisah nyata dan itu jadi mungkin saham nggak niat multi bagger kalau istilahnya teman-teman saham namanya multi bagger. Tapi niatan nggak ada nyari untung orang kita niatnya ya ini ada bank syariah yang modalin bank syariah kita protes mulu bantu uang kagak gitu ya. Apa namanya itu yang jadi padahal kita butuh dukungan lah. Jadi kita itu mengekonomi Islamkan tuh butuh semua dukungan. Jadi nggak bisa cuma apa namanya pribadi sendiri gitu ya, ataupun hanya sekedar kita menjelaskan haram halalnya saja gitu. Karena semua orang butuh makan gitu kan. Jadi pendekatannya akan lebih ini lagi gitu ya. Itu saran saya. Kemudian di artikel ini sebenarnya yang menarik adalah ini saya pengen ini tadi ya di antara tadi kan dijelaskan hampir semuanya itu sama. Ini sebenarnya teori membandingkan itu kalau menemukan banyak perbedaan itu bagus hasilnya gitu ya. Tapi ketika membandingkan tapi nggak ada bedanya itu agak gimana gitu. Jadi ini sama semua hasilnya. Cuma beda di apa namanya kalau nggak salah eh, di penjelasan kesimpulannya di FED di bukan ini sama juga harga minyak juga punya pengaruh saham-saham syariah dan mungkin ini saham syariah yang waktu itu ya 2013 belum sebanyak sekarang. Yang ini FD rate artinya ini suku bunga Amerika, suku bunga Bank Sentral Amerika. Jadi ketika suku bunga Bank Amerika itu positif itu akan berdampak apa namanya ini JII akan berespon negatif tapi beda dengan apa namanya Malaysia FHSI ya. Nah itu contoh. Jadi itu yang sedikit perbedaan ya karena memang hubungan Indonesia dengan apa namanya Amerika itu lebih tinggi Malaysia dengan Amerika ya. Produk ekspor Malaysia itu lebih banyak dibandingkan produk ekspor Indonesia gitu ya. Hot Wheels itu kalian beli Hot Wheels buat anak-anak dan made in Malaysia bukan made in Indonesia. Ya, ada Hmm. banyak lah hal apa namanya menurut saya yang harus kita tingkatkan. Mereka juga lebih pintar juga dalam membuat teknologi pangan ya, seperti coklat durian dan lain sebagainya. Kita masih
jauh sama durian hanya dimakan mentah-mentah gitu ya. Nah, kita perlu memberdayakan nih pengetahuan untuk itu gitu ya. Kemarin itu musangking ya. Nah, Indonesia ini kurang lahan apa untuk bisa membuat musangking gitu ya. Nah, itu sekarang juga mungkin banyak pesantren yang mulai juga melirik ke sini. Nah, kalian kalau misalnya di institusi pendidikan harus melek kayak gini. Jadi udah melihat dunia luar dengan beberapa kajian apa namanya? Jangan sampai apa namanya justru kita punya sumber daya yang Allah kasihkan di Indonesia ini begitu luas tapi justru sia-sia gitu ya. Ya, Thailand aja lebih bagus produk pertaniannya di beberapa sektor. Jadi kita harus ini ya beberapa ini maka kita harus ini maksud saya dari baca-bacaan kayak gini tuh membuat ngasih inspirasi, ngasih wawasan. Nanti kalian ketika kebijakan-kebijakan ekonomi atau strategis ke ekonomi ya, lembaga pendidikan pesantren dan sebagainya itu menjadi lebih ini. Saya harap juga produk-produk pesantren itu sudah bisa bukan hanya memenuhi kebutuhan lokal, tapi bisa juga ekspor, ekspor quality gitu ya. Macam-macam gitu ya. Apa namanya menurut saya tuh bagus itu ya dengan bisa meraih pasar luar negeri ya kan macam-macam saya kira misalnya produk rendangmu itu cukup bagus juga by Muhammadiyah itu. Kalau seandainya saya nggak di plot itu saya pasti kalau nggak ada pikiran ke rendangmu karena bisa lebih awet dan mungkin bisa juga kita alihkan dana bantuannya ke korban-korban perang dan sebagainya. Oke, jadi intinya seperti itu. Jadi hanya ini ya. Jadi ada several rekomendasi. Hanya satu variabel yang punya beda ini ya. Ya apa namanya? Maka perlu tinjauan lagi. Tapi ini udah agak lama sih. Syukur kita bacanya yang jurnal-jurnal terbaru gitu ya. Tapi ini jurnal yang lama. Ya intinya ada kaitan dari harga minyak, harga ini semuanya makro semua harga minyak, suku bunga Bank Amerika. Nah, ini teman-teman tahu nggak wataknya investor asing? Wataknya investor asing itu cuan-cuan pokoknya. Nggak ada istilahnya ini buat Muslim, ini buat ini nggak ada. Mereka kalau nggak untung ya pergi. Nah, maka dari itu ketika suku bunga Bank Amerika itu dinaikkan, misalnya ke 6%, misalnya dari 5%. Sedangkan apabila mereka investasikan di Indonesia itu hanya dapat 5%, apa yang jadi pikiran mereka? Mereka pindah. Mending ke Bank Amerika. Mereka superpower, sudah dijamin lebih tinggi lagi. Ngapain ke Indonesia? Udah nggak pasti, korup banyak lagi. Kan? Nah, ini yang jadi apa namanya? Jadi ini kan Dow Jones itu salah satu indeks saham di Amerika, ya. Oke, jadi oil dan the Fed itu sangat-sangat ini suku bunga Amerika itu sangat-sangat berpengaruh. Tapi nggak tahu ya sekarang dengan munculnya Cina yang lebih kompetitif bisa jadi ada banyak perubahan, ya. Itu diantaranya. Jadi harus dari sini saya juga apa namanya kalian berlatih lah minimal niatnya diniatin tulus dulu. Moga-moga kalau Allah kasihkan rezeki di situ kemudian kalian di Allah kasih juga kemampuan menganalisis industri-industri halal yang ya, bisa melantai di bursa itu akan jadi keuntungan tersendiri. Ya, tapi minimal kalian harus mengikuti perkembangan ya, perkembangan. Kemudian juga ya di antaranya apa namanya, bagaimana Indonesia mungkin salah satu pengusaha Muslim yang besar di saham itu masih sangat sedikit. Paling hanya dari terahnya keluarga Erick Thohir ya, Garibaldi Thohir itu mereka Muslim dan di antaranya apa bisnis utama mereka yaitu batu bara. Itu apa namanya batu bara. Bahkan kan pesantren, ya ini kan Zaki kan pernah mau ada apa namanya ormas itu bisa pegang tambang sekarang. Nah, bukan masalah kita siap nggak siap ataupun ini nanti merusak atau tidak merusak lingkungan. Kadang-kadang kan kita me- tidak mengurus diurus orang lain yang lebih salah, kita salahkan orang lain. Kita dikasih kesempatan nggak mau belajar, jadi lebih baik. Inilah yang jadi apa namanya perhatian ya. Baik, mungkin itu saja ya dari diskusi terkait ini. Dan emang Indonesia batu bara termasuk apa namanya salah satu hal yang di apa namanya produk ekspor yang paling banyak. Kali kan kita nggak mungkin nggak terlalu punya banyak apa namanya
minyak, ya, tapi batu bara termasuk nikel. Nah, itu Pak, kalian jadi biar lebih nggak bisa nggak usah umat Islam tuh ngambil bagian gitu. Udah apa namanya? Apalagi kalau umat Islam yang pegang kan bisa lebih mendukung kebijakan-kebijakan Islami yang lain. Kalau dipakai yang lain, nah itu makanya kadang-kadang kita itu butuh apa namanya kerjasama lah dan memunculkan pengusaha-pengusaha Muslim yang besar-besar sehingga di tangan mereka kita bisa banyak titip kebijakan yang sesuai dengan prinsip Islam gitu ya. Baik, kita geser lagi ke siapa ini? Jazakumullah Biri, khairan. Biri dulu ya, Biri sebelum ke Irsyad ya. Biri Yunus Maujud. Wujud, Ustaz. Tafadhol. Habis Biri, Irsyad, kemudian kalau Adam Maujud, ah, terakhir Adam. Adam Maujud. Wajib, Ustaz, wajib. Oke, insya Allah Ba'da Irsyad ya. Ba'da Irsyad, Ba'da Biri awalan. Fadol ya Biri. Oh, nah, Ustaz. Jadi artikelnya, nah, itu juga exchange rates juga, ya, stock markets. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran ala fursati ya Ustaz. Uh, Afwan mungkin ana bilugha Indonesia. Nah, la ba'sa. Uh, Pembahasan jurnalnya bahasa Inggrisnya Exchange Rates and Stock Market Dynamic Islamic versus Conventional Financial System. Bahasa Indonesia dinamika nilai tukar dan pasar saham. Sistem keuangan Islam versus konvensional. Alat analisisnya ada tiga alat analisis secara berurutan alat analisisnya. Jadi yang pertama, terus urut yang kedua, terus analisis menggunakan alat yang ketiga. Yang pertama ini ada conditional auto regressive value at risk digunakan sebagai alat strategis estimasi langsung value at risk. Jadi kalau saya baca-baca value at style risk, resiko kejadian ekstrim yang jarang terjadi, tapi berdampak sangat besar terhadap pasar. Kalau saya baca-baca kayak dia kayak kurva gitu, Ustaz. Jadi kalau dilihat di saham-saham, saya pernah main saham pas profit itu, Oh, Ustaz. pernah. Oh iya, Nyoba-nyoba tapi, iya. Ustaz. Jangan main lah. Itu belajar namanya Oh belajar. iya, 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 iya. Belajar, belajar, Iya, Ustaz. iya. Afan, afan. Masih pegang atau sudah tidak ada sama sekali? Mas, masih pegang, cuma sudah jarang saya lihat, Ustaz. Saya Oh iya. biarkan gitu. Oke, Nah itu kebasa. kalau kalau dilihat kurvanya setiap tahun atau per bulan, dia ada kayak grafik kenaikan turunnya. Itu kayaknya Taylorist itu bacanya dari sana. Hmm. Sepertinya Ustaz, kalau yang saya Ya, baca. ya, kebasa, kebasa. Oke, terus? Terus alat kedua kausalitas Granger antar kuantil. Kuantil ini saya baca-baca seperti kenaikan naik turunnya harga di satu periodik seperti kalau uh, sepaham saya yang dari saya baca. Kalau ada salahnya nanti mohon diluruskan. Oh, Pak. Lanjutkan, lanjutkan. Yang ketiga ada TVP VAR. TVP VAR. Nah, non parametrik ini kok saya baca-baca lagi dia masuk satu satu alat sama yang kedua. Ada nanti di model penelitiannya gitu. Nah, time flying parameter Victor autogressive. Nah, itu seperti untuk membangun jaringan topologis berdasarkan kerangka kerja di Apple Yilmaz dan untuk mengevaluasi keterkaitan resiko antar seri. Mengukur dinamika keterkaitan resiko secara waktu ke waktu, time flying. Nah, ini saya yang nomor 4 ini kurang kurang paham. Ya, teruskan dulu. Afwan, afwan.
Model penelitian menggunakan pendekatan tiga langkah. Studi ini menyelidiki bagaimana nilai tukar dapat mentransmisikan resiko ekstrim tail risk ke indeks saham Islam dan konvensional. Langkah pertama digunakan strategi estimasi langsung, value at risk dan VAR dengan metode conditional autogressive value at risk, caviar, kemiringan asimetris yang diperkenalkan oleh Engel dan Manganelli 2004. Langkah kedua, menggambarkan penyebaran resiko penurunan ekstrim menggunakan konsep Granger Causality in Risk sebagaimana dikembangkan oleh Hong 2009 untuk dengan menggabungkan uji kausalitas non-parametric order ke K oleh Nishiyama 2011 dan causality quantiles test oleh Jeong 2012 serta menerapkan pendekatan Balkilar yang dikenalkan pada tahun 2016. Langkah ketiga dibangun jaringan topologis berdasarkan kerangka kerja Diebold dan Yilmaz 2014 dalam mengevaluasi keterkaitan resiko antar seri menggunakan model TVP FER time flying parameter vector autogressive sebagaimana digunakan oleh Antonakakis 2018, 2019 dan 2020. Nah, untuk abstraknya, kok saya langsung baca Indonesia boleh Set atau Boleh, boleh, bahasa boleh, boleh bahasa langsung Inggrisnya dulu Indonesia aja. nanti. Indonesia aja. Abstraknya secara bahasa Indonesia, studi ini menyelidiki perubahan dan ketahanan dalam keterkaitan dinamis antara kinerja pasar saham dan fluktuasi nilai tukar dengan membandingkan sistem keuangan konvensional dan Islam. Dengan latar belakang landscape keuangan global yang ditandai oleh integrasi pasar modal dan penerapan rezim nilai tukar mengambang. Penelitian ini mengevaluasi dampak variasi nilai tukar terhadap dinamika pasar saham di 9 negara, Inggris, Australia, Jepang, Singapura, Kanada, Tiongkok, India, Korea, dan Afrika Selatan. Studi ini menggunakan data harian dari November 2015 hingga Juli 2023 menggunakan data stream dan menerapkan analisis menyeluruh melalui metodologi tiga langkah termasuk uji kausalitas non-parametrik dalam kuantil, conditional autogressive value at risk, caviar, dengan kemiringan asimetris dan mengukur keterkaitan TVP VAR, time frying parameter vector autogressive. Hasil kami menyoroti dampak asimetris dari fluktuasi nilai tukar terhadap pasar saham dan menekankan karakteristik unik pasar keuangan Islam dengan membandingkan pasar saham Islam dan konvensional. Dalam konteks fluktuasi nilai tukar, studi ini tidak hanya mengisi kesenjangan dalam literatur yang ada, tapi juga menegaskan pentingnya ayunan nilai tukar mata uang bagi investor global, membuat kebijakan dan praktisi dalam memahami kompleksitas pasar keuangan global. Mungkin yang paling terlihat untuk permainan mata uang itu sekarang pas Donald Trump kalau nggak salah ngumumin Indonesia persentasenya dinaikkan untuk ekspor, nah itu mata uang Indonesia agak agak Ya, gonjang-ganjing. betul. Betul, Kebetulan betul. kebetulan pas itu saya lagi di Malaysia, jadi pas berangkat ke Hmm. Malaysia itu mata uangnya masih 3.500. Hmm. Pas mau pulang dari Malaysia itu udah 4.000. Di Malaysia itu kisaran 3 harian aja. Itu udah langsung naiknya cepet. Nah, itu kerasa ya. Kerasa Ya, Ustaz. kerasa. Bagi kita pemegang Oke. rupiah, kerasa di sana. Oke. Ya, itu makanya. Oke, terus lanjut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara fluktuasi nilai tukar dan kinerja pasar saham dalam sistem keuangan Islam dan konvensional dan mengevaluasi dampak nilai tukar pasar saham di 9 negara, Inggris, Australia, Jepang, Singapura, Kanada, Tiongkok, India, Korea, dan Afrika Selatan. Bentuk datanya seperti ini, tabel kayak gini, Ustaz.
Nah, ini saya kurang paham cara bacanya gimana, masih belum belum bisa memahami, cuma ada deskripsi atasnya itu saya bisa kata-kata ada kata-kata sebelum bentuk datanya. Itu saya taruh di sumber data sini, Ustaz. Mungkin itu ada kayak apa namanya? eh jadi kayak kebijakan lah. Ini yang menarik ya dari negara berbeda ini negaranya sendiri aja dari negara penulis aja nggak dimasukin. Indonesia nggak ada di situ. Indonesia. Nah, lanjutkan nggak apa. Yang penting dibaca dulu. Bilik floating. Sumber data bersumber dari data stream dari periode 2005 November 25 November 2015 sampai 25 Juli 2023. Pasar saham konvensional dan syariah diwakili oleh indeks MSCI untuk 9 negara, Australia, Kanada, Cina, India, Jepang, Korea, Singapura, Afrika Selatan, dan Inggris. Negara-negara ini dipilih berdasarkan ketersediaan data dan variasi ukuran ekonomi dan adanya nilai tukar yang dipatok. Maksud data stream itu data yang bisa diperoleh secara berkala, datanya berkelanjutan, jadi kita bisa lihat prosesnya dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari minggu ke minggu. Kalau yang saya baca maksudnya data stream seperti itu. Mungkin ada yang belum tahu, jadi saya jelas. Hasil penelitian dampak asimetris dari fluktuasi nilai tukar terhadap pasar saham. Pasar saham konvensional lebih sensitif terhadap penurunan nilai tukar uang daripada pasar syariah. Pada data di atas menunjukkan bahwa pasar konvensional memiliki tren naik turun dengan cepat atau fluktuasi, sedangkan pasar syariah lebih stabil tren naik turunnya. Jadi yang saya baca-baca dari jurnal ini, walaupun ada yang di kesimpulan tuh kalau salah menentang bahwa pasar saham syariah itu lebih kuat terhadap penurunan naik turunnya nilai tukar. Cuma saya baca-baca di awalnya pendahuluan sama di tengah-tengah metodologi dan data, itu banyak menjelaskan kalau pasar saham itu kuat dan lebih stabil dari pasar konvensional untuk pasar sahamnya. Oh, berarti sesuai teori atau gimana gimana? Ulangi. Di kesimpulan saya agak tadi uh, sempat baca, belum Mm-mm. presentasi kayak baca-baca dikit. Di kesimpulan itu menjelaskan kalau peneliti menentang bahwa uh, saham syariah ini tahan dengan gonjangan nilai Itu di tukar. ini di di conclusion apa di atas sebelum kesimpulan. Di kesimpulan. Oh, Chopin. Uh, Oh, oke oke. Jadi kayak apa namanya? Ternyata temuan dia Islamic apa namanya tidak more resilient gitu ya. Tidak ya, apa namanya? Tidak lebih ini gitu ya. Oke, gitu ya. iya, itu baru dapat Oke. saya. Apa nih, Ustaz? Terus terus. Yang kesembilan, pendapat atau inspirasi dari artikel ini. Pentingnya bagi para ekonom atau pebisnis dalam bidang pasar saham atau ekspor atau barang yang memiliki fluktuasi. Untuk barang yang memiliki fluktuasi ini mungkin masuk kayak biji-bijian, kopi, dan lain-lain itu mungkin masuk. Karena harga naik turunnya kopi itu juga juga dipatok sama dunia. Ada namanya indeksnya, saya lupa nama indeksnya. Untuk memahami bahwa pasar syariah lebih stabil daripada pasar konvensional. Mungkin pasar syariah, baik saham, perbankan, dan nilai tukar bisa menjadi solusi di tengah maraknya isu terkait dengan ketidakstabilan ekonomi, khususnya di Indonesia, mengingat pada jurnal ini dijelaskan pasar syariah memiliki ciri sebagai pasar yang stabil. Menurut hemat saya, kestabilan itu dibangun atas dasar prinsip ekonomi syariah jelas. Misal di suatu usaha yang menerapkan prinsip syariah, biasanya untung ruginya ditanggung bersama antara pemilik saham dan sangat meminimalisir sekali pinjaman berbunga untuk jalannya perusahaan.
Jika belum ada penelitian serupa di Indonesia, mungkin sangat cocok sekali jika menghadirkan penelitian serupa di Indonesia untuk melihat dampak penerapan konvensional dan syariah di Indonesia. Deskripsi metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif untuk meneliti fluktuasi nilai tukar dan pasar saham, baik konvensional maupun syariah, dengan menggunakan 3 pendekatan secara berurutan seperti yang dipaparkan pada model penelitian di atas. Mungkin sekian Ustaz penerapan uh, hasil ini, hasil Baik. penelitian jurnal. Oke, baik. Terima kasih. Jazakallah khairan ya Biri. Eh, jadi ini menarik ya. Lagi-lagi sebenarnya itu tadi saya ingatkan kan. Jadi kalau seandainya kita melakukan satu set data penghitungan, seandainya kita hasil risetnya lebih bisa mendukung ekonomi Islam itu lebih bagus. Tapi kalaupun enggak berarti ini ada evaluasi lah. Ya, jadi ternyata ya sebenarnya ini malah menarik sih. Kalau menurut saya apakah masih relevan melakukan studi tentang yang menunjukkan saham syariah lebih bagus dari konvensional? Jawabannya masih sangat penting karena apa? Ada bantah-bantahan di situ. Dan ini tuh tidak hanya terjadi di ekonomi ya, teman-teman ya. Jadi bahkan di kesehatan pun sama. Contoh penggunaan vape ya, itu diskusinya menjadi lebih apa namanya ya sama. Artinya ada yang mengatakan lebih aman daripada rokok biasa, ada yang mengatakan itu lebih berbahaya, ya kan? Dan itulah yang menekan saham industri rokok saat ini ya dengan adanya alternatif yaitu vape itu dan lain sebagainya itu menurut saya jadi berubah jadi semua ini juga bisa bisa jadi ketika sekarang ya saham syariah masih sedikit atau itu di negara-negara non muslim. Apa saham syariah yang di muslim itu Malaysia tadi ada nggak? Nggak ada malah ya. Nah, ya kan kita Gak bisa ada bantah Ustaz. ada nggak? Hah? Ya, Gak pertanyaannya ada Ustaz. kita bisa against ya, walaupun itu penulisnya orang Jordan. Jangan-jangan Jordan Jordan Kristen ya. Ya kan atau ada lain lah ya macam-macam kita nggak boleh ini. Tapi intinya kita bisa kayak gitu boleh nggak Ustaz? Bolehlah kita membantah nggak apa-apa. Artinya kita kayak punya independensi kepercayaan diri yang lain gitu ya. Jadi not inherently. Nah ini contoh dia dia mengatakan bahwasanya saram syariah itu mungkin tidak sepenuhnya memenuhi prinsip Islam dan mungkin tidak punya ketahanan lah ya jadi shock atau goncangan-goncangan yang lain gitu ya. Tapi ini juga menarik. Kenapa saham syariah di sini ya di negara non Muslim? Tapi dia juga menarik sih. Ada ini juga dia consider ini ya minority Muslim population. Nah ini kan dan yang dijadikan itu contohnya di non Muslim ya. Jadi penting jadi semakin menegaskan ya umat Islam tuh harus berkecimpung di pasar saham agar mereka juga lebih ya silahkan pilih lah mana perusahaan-perusahaan yang betul-betul apa namanya menjunjung tinggi Islam di sana ya kan. Atau yang bisa mengakomodir Islam paling baik di antara perusahaan-perusahaan sejenis dibanding perusahaan lainnya itu kan yang kita kita harapkan gitu ya. Jadi di antaranya itu jadi menurut saya bisa di itu apa namanya intinya tidak hasil studi ini menunjukkan mereka terkena exchange rates ya pengaruhnya itu ya dari 3 step yang dilakukan tadi ya intinya tapi ya kita saya tapi kemudian tadi saya juga mencoba ya menarik juga kebijakan apa namanya ntar kebijakan kategori saham syariah ternyata saham syariah itu tidak hanya di Indonesia atau negara mayoritas Muslim tapi minoritas Muslim juga udah mulai ada. Nah, ini kan juga menjadi menarik sih kajiannya ya. Dow Jones Islamic Market Japan Index JIIP gitu ya. Ini apakah peraturannya sama dengan saya juga nggak tahu. Apakah peraturan kategori saham syariah di Indonesia itu sama dengan di negara yang minoritas Muslim gitu ya. Tapi beberapa halnya hampir sama. Pokoknya anti judi, anti miras, tidak ada babi, dan lain sebagainya. Kemudian rasio batasan utang berbasis bunga itu juga menarik. Kemudian apakah ini juga divaluasi berkala ya? Kayaknya jadi bukan hanya Indonesia aja ya. Ini contoh, ini perbandingan ya. Ini bisa jadi kajian sendiri itu terkait regulasi saham syariah antar negara ya. Jepang dan lain sebagainya.
fatwa DSN MUI ini sangat kalau di Indonesia. Kalau Malaysia rasio batas pendapatan non halal tuh ada. Tapi di ini mungkin Malaysia malah lebih ketat ini. Minat investasinya regulasi populasi muslim besar, regulasi ketat. Ya, regulasinya lebih ketat, lebih fleksibel di sini. Populasi muslim ini ya, jadi keterangan khusus. Yaitu ya kenapa juga melakukan studi di situ ya. Ya kita umat Islam yang ada di negara mayoritas muslim, maka ya kita penting mengkaji yang lebih sesuai lah ya. Oke, nah sekarang kita ganti ke ya atau lagi nggak tahu apa namanya saham syariah ini menjadi inspirasi lah. Moga-moga Maryam misalnya lihat fenomena saham syariah di Indonesia ini apa yang mungkin bisa diimplementasikan di Mesir ataupun bahkan Mesir yang bisa diadopsi oleh saham syariah di Indonesia sehingga tumbuh bersama-sama lebih bagus sehingga ekonomi umat Islam semakin semakin terwadahi gitu ya. Baik, sekarang kita geser lagi ya ke siapa ke Biri sudah belum ya tadi? Sudah ya ini ya. Berarti ke Irsyad. Sudah Ustaz. Halo Irsyad. Nah, tafadhol. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan. Ya, sekarang Irsyad, tafadhol Irsyad. Ini pasal 15 menit. 15 menit. Ayo, tafadhol. Ya, Irsyad, mewujud. Irsyad, Irsyad tadi kayak ada. Oh, mungkin enggak kayaknya. Mungkin ya udah. Adam, mewujud. Waktu itu Cak, Adam dulu aja. Irsyad bisa jadi kelupaan atau nanti biar kalau misalnya nggak jadi nanti yang kalau tanya Irsyad suruh ini aja Japri Pak Azhar nanti dijadwalkan mandiri gitu ya. Ngobrol lah istilahnya diskusi terkait artikel yang dibahas. Oke, silakan. Ya, jadi memang ini menarik sih perusahaan-perusahaan yang dibahas di pasar saham ini biasanya perusahaan-perusahaan besar. Ya, kalau kemarin kan ya kalau Spa kenapa gak kita ngomong rumah makan ayam bakar Wong Solo atau dapur Solo lah itu kecil, mikro, nggak ada ngefeknya. Ya, nah ini makro besar. Ya, silakan, tafadhol ya Adam. Wakat ladai. saya, eh, suaranya terdengar Cak? Eh, Suaranya eh, terdengar? suara Masmo, Ya. alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jazakumullah khairan kepada Ustadz Azhar Alam yang sudah memberikan kesempatan untuk presentasi sedikit tentang makalah yang sudah Ana baca. Judulnya adalah Financial Intermediation Cost in a Dual Banking System, The Role of Islamic Banking. Kalau kita terjemahkan secara biar saja, saya diartikan dengan biaya intermediasi eh, finansial di eh, dual banking system pada eh, bank dengan dua sistem, ya, eh, perbankan Islam ya, peran perbankan Islam. Kemudian di sini ada alat analisisnya. Di sini menggunakan beberapa rumus yang mungkin sedikit kita coba jelaskan. Ada BMIT dan yang lain sebagainya. Ini ada penjelasan di bawah sini sebentar. Pertama di sini ada index learner. Kalau kita lihat di sini digunakan sebagai ukuran nokturnal persaingan bank yang mempertanyakan ukuran struktur pasar tradisional seperti rasio konsentrasi indeks, kemudian rasio rasio ekuitas terhadap total aset atau biasa disingkat dengan EQI yang dia dalam rumus tersebut mencerminkan kapitalisasi dan penghindaran risiko terkait positif dengan margin menurut model Delors. Kemudian ada biaya operasional yang dirumuskan berupa op cost diukur sebagai rasio biaya operasi terhadap total aset diperkirakan akan meningkatkan margin. Kemudian ada pendapatan non bunga ada NII, rasio pendapatan non bunga terhadap total pendapatan diperkirakan akan menurunkan margin karena subsidi silang. Nah, kemudian ini ada pengukuran margin bersih, yaitu perbedaan antara pinjaman atau pembiayaan dan suku bunga deposito berdasarkan suku bunga implisit. Ada model Taylor yang menjelaskan variasi margin melalui faktor-faktor seperti struktur pasar, ukuran transaksi, penghindaran risiko, ketidakpastian suku bunga,
biaya operasi, diversifikasi, dan resiko kredit. Kemudian ada model panel statis, digunakan untuk memperkirakan margin bank, menggabungkan variabel spesifik bank dan makroekonomi, dan menangani endogenitas dengan variabel tertinggal. Yang terakhir ada model perbankan Islam, termasuk boneka bank Islam dan pangsa pasar untuk menilai dampak perbankan Islam pada margin bersih dengan pertimbangkan perbedaan variabel spesifik bank. Ini ada abstraknya. Kita baca sedikit abstrak dengan berbahasa Indonesianya. Setelah saya terjemahkan, eh, makalah ini secara empiris menganalisis peran perbankan syariah dalam biaya intermediasi keuangan yang diukur dengan margin bunga bersih di sebuah negara dengan sistem perbankan ganda, yaitu Malaysia dalam eh, lingkup penelitiannya ya. Dengan mengendalikan faktor penentu margin yang termotivasi secara teoritis, makalah ini membandingkan margin bunga atau pembiayaan bank konvensional dan bank syariah, serta mengkaji dampak dari keberadaan bank syariah terhadap margin bank. Analisis ini memberikan bukti bahwa margin bank syariah lebih tinggi dibandingkan dengan bank konvensional. Lebih lanjut, perbedaan margin bank antara kedua jenis bank tersebut dapat dikaitkan dengan perbedaan kekuatan pasar, biaya operasional, dan diversifikasi. Ah, Akhirnya, kehadiran atau penetrasi perbankan syariah yang diwakili oleh rasio pembiayaan syariah terhadap kredit atau pembiayaan bank secara keseluruhan dan sebagai alternatif bangsa aset perbankan syariah secara kuat terkait dengan margin bank yang lebih rendah secara rata-rata. Hasil-hasil ini memiliki implikasi penting bagi perkembangan industri perbankan syariah dan dalam mendorong alokasi sumber daya keuangan yang efisien oleh sistem perbankan. Kita rangkum sedikit tujuan penelitian dari makalah ini, yaitu pertama dalam eksplorasi dampak kehadiran perbankan syariah terhadap biaya intermediasi keuangan dengan membandingkan margin bersih bank Islam dan konvensional dan bank konvensional. Kemudian yang kedua adalah menilai bagaimana penetrasi bank Islam mempengaruhi biaya intermediasi sektor perbankan. Dan yang ketiga memberikan kontribusi literatur tentang peran bank Islam dalam pembangunan keuangan dan ekonomi dengan fokus pada biaya intermediasi keuangan. Dan yang keempat adalah menyelidiki apakah bank Islam lebih efisien, stabil, dan menguntungkan dibanding dengan bank konvensional. Dan bagaimana perilaku pembiayaan bank Islam dapat berkontribusi positif terhadap sistem keuangan dan kesehatan ekonomi. Ini bentuk data yang kita rangkum, ada bentuk statistik deskriptif, kemudian ada margin bersihnya, kemudian variabel khusus bank, dan juga variabel makro. Kemudian sumber data yang sebenarnya anak agak bingung sumber datanya kira-kira dari mana gitu. Soalnya di makalah kayaknya anak baca nggak nemu sumber datanya sumber dari mana. Tapi ini anak simpulkan aja kemungkinan dari eh, bank apa laporan keuangan bank di Malaysia dan juga yang disebut dengan BNP dan statistik perbankan syariah yang diambil dari periode 2005 sampai 2017. Mana hasil penelitiannya adalah eh, satu, perbankan syariah secara signifikan berkontribusi terhadap biaya intermediasi keuangan, menunjukkan margin bersih yang lebih tinggi dibandingkan dengan bank konvensional. Yang kedua, kehadiran perbankan Islam berkorelasi dengan margin bank yang lebih rendah rata-rata. Tiga, kekuatan pasar, biaya operasi, dan diversifikasi adalah penentu utama margin bank di Malaysia. Dan yang keempat adalah studi ini mendukung perluasan perbankan syariah untuk peningkatan alokasi sumber daya keuangan. Ada beberapa inspirasi yang setelah saya baca dan ini saya sedikit rangkum. Pertama dari kerangka kelembagaan dan margin. Ya, di sini menyoroti pentingnya kerangka kerja kelembagaan dalam menjelaskan margin bank, terutama di negara-negara berpenghasilan rendah, di mana kelembagaan berkontribusi pada margin yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa memperkuat kualitas kelembagaan dapat menjadi strategi kunci untuk mengurangi margin bank dan meningkatkan efisiensi keuangan. Mungkin kita singkat sedikit lanjut ke poin berikutnya. Ada penentu margin bank ya. Di sini kita bisa lihat penentu margin bank di sini bisa berupa biaya operasional, kemudian kualitas pinjaman, diversifikasi, kemudian ada persaingan. Ya. Kemudian yang ketiga eh, dampak perbankan Islami. Nah ini dikaitkan dengan margin bersih yang lebih tinggi. Margin bersihnya lebih tinggi dibandingkan dengan bank konvensional. Tetapi juga berkontribusi pada penurunan margin bank secara keseluruhan.
Efek ganda ini menunjukkan bahwa perbankan syariah dapat meningkatkan persaingan dan efisiensi di sektor perbankan. Dan yang keempat adalah kekuatan pasar dan diversifikasi. Kekuatan pasar dan diversifikasi adalah penentu yang kuat dari margin bank. Bank dengan kekuatan pasar yang lebih besar dan diversifikasi yang lebih sedikit cenderung memiliki margin yang lebih tinggi, menunjukkan bahwa peningkatan diversifikasi dapat menjadi strategi untuk mengurangi margin dan meningkatkan daya saing. Dan yang terakhir ini adalah deskripsi dari metode penelitian. Eh, yang saya tangkap pertama adalah yaitu dengan menggunakan metode analisis data panel, menggunakan GMM, Generalized Method of Moments. Ini sedikit kutipan yang penulis cantumkan di apa namanya di makalah. Kemudian ada model empiris yang beliau gunakan, dan juga ada uji robustness dan diagnostik. Ini sebenarnya uji robustness dan diagnostik Ana juga masih belum paham apa maksudnya. Mungkin Ustadz Azhar Alam mungkin bisa bantu menjelaskan saat ya. Juga masih bingung uji robustness itu apa. Kemudian sedikit kesimpulan ya dari dari eh, de- deskripsi metode ini, kombinasi dari data panel dinamis dan sistem GMM memungkinkan peneliti mengisolasi pengaruh kausal keberadaan bank syariah terhadap margin intermediasi, sekaligus mengontrol heterogenitas dan endogenitas. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Tafadhol nastafid minkum faidah katsir. Syukran ya, Biri ya. Apa siapa? Adam Ustaz. Adam, oh ya, syukran ya Adam. Oke. Nah, ini menarik ya terkait ini. Kalau misalnya saya tanya, Biri sudah pernah ngambil pembiayaan dari lembaga keuangan syariah atau mungkin bank syariah? Eh, Belum pernah Ustaz. Belum pernah. Oke. Apakah bagaimana kalau ditanyakan seandainya kenapa ya margin bank syariah itu kok dirasa lebih besar dibandingkan kita mengambil cicilan atau mengambil pembiayaan dari bank konvensional? Kira-kira jawabannya? Ayo, ada Apa nggak? mungkin coba diulang sedikit satu pertanyaan gimana? Misalnya ya, jadi kan Hmm. kita misalnya, taruhlah Adam udah berkeluarga, Alhamdulillah Ustaz. udah sudah punya rumah, Hmm. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah nggak sampai nyicil. Nah, misalnya ada seorang buah keluarga gitu kan, Adam saya mau beli rumah tapi nggak ada uang, saya harus ngambil pembiayaan sepertinya. Tapi kalau saya mau ke bank syariah kok rasanya tak hitung-hitung marginnya kok lebih besar ya dibandingkan bank konvensional. Apa saya ke bank konvensional aja karena lebih murah? Nah, gimana jawabannya Adam? Nah, sebagai Eh, lulusan MHES. Lah iyalah ya kan. itu Harus ini kalau tanya. Oh. Nah, ya itu pertanyaannya lah. ya, Kurang jelas pertanyaannya. Kayak jelas kan maksudnya. Ngasih minta kenapa pandangan. kenapa Anda milih bank ini saja? Kenapa Anda milih bank Eh, syariah yang ya, marginnya lebih padahal besar kok gitu? sepertinya kok cicilan bayarannya kok lebih besar ya dibandingkan saya ketika ngambil pembiayaan misalnya beli rumahnya pakai kredit dari bank konvensional, Mandiri atau BNI atau BRI gitu. Ayo, ini ujian ini. Ini ini ilmu yang bermanfaat tuh kayak gini bukan hanya teori kan sudah implementatif gitu ya. Atau saranmu gimana saranmu atau karena ya kadang jangan kalau ada boleh lah misalnya kalau yang konvensional kan lebih dekat ribanya bisa jadi dosanya lebih banyak. Ya, nanti Ini yang pendekatannya lebih ke situ sih, Tat. Kalau ya kenapa kayak Anda pilih yang nah bank oh ya syariah dibanding ya oke. konvensional? Nah, ini menarik ya. Jadi lagi-lagi umat Islam tuh harus bukan sekedar masalah murah atau untungnya paling banyak ya. Kita tuh kalau kayak gitu, kenapa daging babi itu menjadi populer? Karena sebenarnya paling murah tuh babi, nggak ada yang lain. Tapi kita nggak boleh kan kalau misalnya hanya sekedar paling murah. Kayak banyak lah kayak alat-alat ya atau kesehatan yang menggunakan DNA babi
Itu karena BB itu termasuk yang paling murah dibandingkan dengan alternatif lain gitu ya. Tapi kita nggak bisa benarkan itu. Nah, jadi jawabannya kalau dari artikel ini, karena kan tadi dijelaskan ya, di artikel tuh ditegaskan juga bahwasanya apa namanya, sebentar ini ya, exchange rate bukan yang ini. Jadi artikel itu menegaskan bahwasanya kita harus inilah. Pertama, kenapa sih biayanya jadi lebih besar gitu ya? Di antaranya kan diceritain oleh artikel karena kita harus tahu juga bahwasanya bank syariah itu kan tidak boleh mengambil apa namanya keuntungan selain dari yang dihalalkan kan. Apalagi tadi kita lihat di Malaysia cukup ketat, gak boleh ada pendapatan non halal yang sekian persen gitu ya, ada pembatasan. Nah, sedangkan apa namanya, misalnya jadi gini lah, kalau seandainya gak boleh, jadi ngambil untung itu pintunya terbatas lah, ya kan? Sehingga biaya yang dipakai, artinya biaya untuk menutup, kemudian bisa jadi lebih mahal gitu ya. Jadi itu yang kadang-kadang jawabannya ini salah satu misalnya ya kalau dia orang ahli atau pertanyaan kayak gitu mungkin seorang dosen atau mungkin dia seorang mahasiswa. Nah, Adam nih kasih artikel nih baca nih. Sebenarnya artikel ini secara ilmiah juga membuktikan bahwasanya jadi biaya yang dia keluarkan tuh besar. Bank Syariah tuh mengeluarkan biaya lebih besar dibandingkan biaya konvensional. Oleh karena itu dia ngambil margin lebih besar. Ya kan, kalian kalau misalnya berakad sama bukan akad ya namanya ya apa namanya kontrak di pembiayaan itu mungkin sederhana aja tapi di syariah kan ada akadnya mungkin juga tanda tangannya dan lain sebagainya lebih lebih banyak lah istilahnya ya item-itemnya jadi apa namanya memang jadi lebih cenderung lebih mahal. Tapi mungkin kamu bisa milihnya bagaimana dong? Berarti memang mahal banget dong. Kita jadi lebih susah ya. Moga-moga dengan bantuan Allah kita bisa nyarikan apa namanya penghasilannya ditambahkan sehingga bisa segera menutup. Tapi yang menjadi kunci di antaranya adalah ketika suku bunga naik. Nah, ini yang menjadi masalah. Ketika suku bunga naik, maka cicilan bank konvensional itu akan naik. Ya, karena dia biasanya tuh floating rate. Floating rate itu artinya sesuai dengan keadaan pasar waktu itu. Jadi ketika suku bunga naik, itu akan mencekik para pencicil-pencicil cicilan konvensional, tapi tidak dengan syariah. Karena syariah itu kan nggak boleh, udah ditetapkan di awal, meskipun dunia mau kiamat ya pasti gitu gitu ya. Ada misalnya kemarin kayak, wah ini terus kemarin gara-gara ada Trump susah ini bro cicilannya kita tambah ya nggak bisa itu di syariah kan karena udah ini tapi di konvensional masa bisa berubah dan itu yang menjadi salah satu apa namanya misteri ya kalau kalian berakad konvensional berakad mereka nggak berakad ya berkontrak ribawi konvensional itu sales marketingnya itu tidak akan pernah menjelaskan detail berapa total yang kalian bayar karena di floating. Jadi sesuai pasar. Jadi cicilan tahun ini sekian, cicilan tahun kedua sekian gitu ya, berubah-berubah. Mereka nggak akan pernah nanti Ibu setelah ini kira-kira akan ya itu cuma hitungan aja tapi tidak diimplementasikan. Tapi kan di syariah di sana dihitung margin berapa persen. Udah seitu, nggak boleh pindah-pindah mau dunia kiamat, nggak ada yang bisa mengubah itu. Tapi kalau konvensional itu mereka ubah semau mereka. Dan mereka itu kalau udah menaikkan nggak mau menurunkan masalahnya. Jadi kalau pas tren naik dinaikkan, seharusnya turun nggak mau turun. Itu konvensional. Kalau syariah nggak ada kaitannya naik turun ya. Itu diantaranya ya. Kemudian di antara variabelnya tadi kan mungkin yang terkait dengan makro itu INF ini diantaranya ya inflation itu juga apa namanya salah satu indikator dari makroekonomi ya kenaikan harga-harga. Ya, jadi sebenarnya saham perbankan itu menarik kadang-kadang karena mereka itu selalu lebih menang dibandingkan nasabah. Makanya ya kadang penting juga kalau nggak usah meminjam ini ya dari bank supaya apa namanya karena mereka tuh sangat adaptif banget gitu ya. Di antaranya seperti itu. Nah, jadi posisinya ini apa namanya? Jadi Islamic Bank itu diantaranya
Mana ya tadi ya? Sini ini di Malaysia ya. Jadi eh, kalau dibandingkan Islamic Bank itu mereka tuh punya lebih tinggi biaya intermediasi ya. Sehingga apa namanya mengurangi lah kemampuan margin tadi. Sehingga kenapa marginnya lebih mahal ya di antaranya biayanya lebih mahal. Ya, jadi membuat syariah misalnya penyembelihan halal mungkin bisa lebih mahal dibandingkan penyembelihan yang ditabrak terus kemudian dimakan gitu ya. Saat candae lah nggak pakai ini. Jadi memang makanya umat Islam nih untuk menegakkan agama itu membutuhkan apa namanya dari sebagian lah ada dana dan lain sebagainya kan makanya kata Ali bin Abi Thalib apa namanya kadal fakru an yakuna kufron gitu ya karena kadal fakru itu bukan kadal ini ya kadal hampir-hampir kefakiran itu menyebabkan kekufuran karena sering banyak kalau tidak benar-benar bersabar dia bisa geser ke kekufuran misalnya ya makanya itulah yang juga apa namanya menegakkan agama pun juga butuh biaya gitu ya dan itu yang harus kita bayar jadi mahal nggak apa-apa gitu ya jadi bukan masalah murah ini jadi lagi syukur kita memang bisa murah dan halal itu lebih bagus. Tapi kalaupun tidak, ya tetap yang penting halal. Jadi orobasnes itu artinya dicek sekali lagi. Jadi bahwasanya Islamic Bank itu biayanya lebih mahal, Bu. Nah, jadi Adam menjelasin kayak gitu. Ya diibaratkan lah, haji butuh biaya nggak Adam? Ya, betul. Ya, yang besar malah Nah, tiap tahun. biaya besar banget itu. Jadi apakah kemudian ini apa namanya? Ya apakah kemudian tapi itu juga nggak menjamin ya artinya kalaupun kaya kemudian pasti naik haji. Kadang-kadang ada tukang gembala kambing rajin menabung bisa naik haji karena ininya gitu ya. Jadi inilah yang menyebabkan salah satu ya kita seperti memaklumi ya walaupun kita tetap harus lebih kreatif, tetap murah, tapi ini yang salah satu bukti nyata bahwasanya biaya yang diperlukan oleh Bank Islam itu lebih besar dibandingkan ini. Tapi lagi-lagi, nah makanya saya selalu edukasi dari kalau kita ekonomi Islam pemikirannya masih cari semurah-murahnya, cari seuntung-untungnya, kemudian tidak mau berkorban, ya kan? Makanya di Inna Atoina Kal Kausar Fasholli li Rabbika wanhar dan berkorbanlah. Jadi memang harus ada yang dikorbankan dari apa yang Allah anugerahkan kepada kita melalui rezeki dan biaya gitu ya. Tapi itu yang menjadi pilihan pilihan Allah, bukan kemudian kita tidak ya ketamakan dan lain sebagainya ya. Itu ada kisah di hari Sabtu itu macam-macam lah ya. Nah, intinya gitu. Jadi dijelaskan aja ini misalnya ya. Nanti kalau ada ini salah satu artikel yang menarik ini sebenarnya. Bu, kenapa ya marginnya biayanya mahal, Bu? Syariah itu eh, bukan tapi kita bukan ingin memahal-mahalkan ya, mengesankan bahwasanya ekonomi syariah itu pasti lebih mahal. Tapi memang indikasinya biaya yang diperlukan lebih banyak dibandingkan dengan ekonomi konvensional yang sebegitu mudahnya mereka itu dengan menetapkan margin persentase itu untuk menjadikan sebuah praktek ribawi. Kalau kita itu lebih, wah banyak aturan. Makanya kalian ini diedukasi ini ya. Ambil kuliah S2 seperti ini kan dalam rangka menyiapkan SDM-SDM yang lebih lebih matang untuk menopang ekonomi syariah gitu ya. Jadi itu salah satunya ya, karena biaya lebih mahal nggak apa-apa gitu ya. eh Sementara kita itu kalau apa namanya jadi bukan hanya urusan duniawi. Kadang-kadang mungkin makanan mahal tapi enak pun juga kalian akan bayar gitu ya. Dengan ada biaya yang harus dikeluarkan. Tapi ini biaya bukan masalah enak atau enggak enak, tapi lebih kepada ini yang lebih sesuai dengan dekat lebih dengan apa namanya prinsip syariah. Biasanya biayanya lebih besar. Oleh karena itu marginnya lebih besar. Ya syukur kalian bisa menahan diri, menabung, kemudian lebih produktif ya. Itu artinya kalian tidak harus menggunakan sumber pendanaan dari luar. Tapi kalaupun harus membutuhkan, ya sesuai dengan prinsip syariah. Saya kira itu. Dan lembaga keuangan syariah sebenarnya hadir, terutama membantu para pengusaha. Dan menurut saya para pengusaha juga tidak harus khawatir sih. Karena sebenarnya ya jujur, kalau
pengusahanya mengandalkan modal diri diri sendiri, kadang-kadang manfaat yang ia bawakan itu ya tidak sebesar kalau seandainya ada bantuan dari lembaga keuangan syariah. Jadi sama-sama tumbuh lah. Ya, jadi ya bayangkan kalau ada satu pengusaha dia punya 500 pegawai dan makanya kadang-kadang doanya pengusaha itu apa namanya? Mereka kadang dijaga itu karena ya bagaimana tidak orang mereka mengalirkan rezeki ya dari Allah gitu untuk dari 500 tenaga kerja belum dikalikan kepada setiap anggota keluarga. Nah, jadi saya motivasi teman-teman juga untuk berwirausaha, dia juga memahami keuangan, biar manfaatnya itu lebih lebih banyak gitu ya kan khairun nasi anfa'uhum linnas. Jadi mungkin aglabukum minukum minal asatid tapi asatid yang inilah moga-moga Allah bukakan banyak pintu rezeki, banyak ini keberkahan yang lain juga sehingga kita tidak hanya apa namanya menyampaikan materi tapi juga bisa menyebarkan mengalirkan bahkan ya rezeki orang lain menurut saya itu sangat-sangat apa namanya berdampak gitu ya. Jadi ada bahkan ada analogi-analogi lain sih masalah hutang dan lain sebagainya lah ya. Ada juga nah itu panjang nanti. Intinya ketika kita bisa memegang peran ekonominya, kita bisa berdampak lebih banyak, mempengaruhi dirinya dalam hal baik gitu. Mungkin itu saja ya hari ini karena Irsyad nggak ada. Halo Irsyad, maujud? Irsyad kayaknya kelupaan karena hari libur sibuk berlibur atau sibuk apa namanya ya nggak apa-apa nanti suruh Japri ke saya nanti saya insya Allah saya jadwalkan lah ya untuk presentasi mandiri. Baik mungkin itu saja walafu minkum saya mohon maaf juga sepanjang saya membawakan materi ya setelah UTS apabila salah mohon dimaafkan. Moga-moga ini menambahkan banyak manfaat ya di kelas bahasa Arab ini. Apapun apa namanya yang ingin kita kaji ya meningkatkan lah ilmu pengetahuan teman-teman semuanya. Ya sebenarnya ada banyak juga berbahasa Arab tapi lebih rumit lagi kalau dikaitkan dengan ekonomi. Tapi la ba'sa bihi insya Allah yakunu naf'an lana walakum jami'an. Haya nakhtatim liqa'ana biqiraati alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala tansau antumlu ya kasfal hudur. Jangan sampai lupa mengisi presensi hadir ya di kolom chat WhatsApp grup. Sampai bertemu di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Allah wabarakatuh. wabarakatuh. Allah harus Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Jazakallah iya. khairan. Jazakallah khairan.